Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Sugiman SPMM yang hari ini bersama kita, moderator Mbak Niken ya. Udah lulus belum Mbak? Oh ya, sarjana hukum, dan seluruh pengurus himpunan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah HMPS ya, Fakultas Syariah YIN Surakarta, khususnya ketuanya Mas Irfan ya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk bersama-sama mengkaji ataupun menyampaikan tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, UMKM Politik Hukum Ekonomi Syariah. Tema ini memang tema yang baru bagi saya karena selama ini saya bicara politik hukum, tapi yang terkait dengan disabilitas, karena concern saya adalah tentang ekonomi syariah, tetapi di sisi yang lain saya concern juga di disabilitas. Terima kasih kepada panitia yang beri kesempatan kepada saya untuk berbincang-bincang masalah ini. Tema kita adalah UMKM Politik Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi tema saya ada itu yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, tentang UMKM. Kalau saya mendefinisikan UMKM ya usaha mikro, usaha menengah, usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah ya. Saat ini pelaku UMKM di Indonesia menurut data dari berbagai sumber berjumlah 60 juta dan merupakan tulang punggung utama perputaran perekonomian bangsa. Bahkan menyerap hampir 90% tenaga kerja. Faktanya adalah sektor yang paling rentan terhadap atau terdampak perubahan ekonomi global. Masih sangat sedikit pelaku UMKM yang punya data atau daya saing global dan tahan internal baik karena aspek kompetensi maupun kapasitas pelakunya. Jadi UMKM ini menjadi andalan pemerintah untuk perbaikan ataupun untuk memberikan kontribusi ekonomi di dalam masa pandemi semacam ini. Di antara usaha-usaha yang dikembangkan masyarakat, salah satunya UMKM ini yang dekat dengan masyarakat, karena itu tumbuh dari unit-unit masyarakat yang terkecil, sehingga siapa saja yang mulai dari bisnis pribadi atau personal kemudian bekerja sama dengan yang lain akhirnya menjadi suatu usaha mikro kecil dan menengah yang akhirnya ini adalah menjadi sendi-sendi ekonomi bangsa.
Nah, saat ini memang masih kecil pelaku UMKM punya daya saing. Berarti di sini harus ada penguatan untuk daya saing. Maka ada kementerian yang secara khusus membina itu. Itu potensi yang luar biasa. Ya, kita tidak bisa mengandalkan 100% kepada konglomerat besar dalam menjalankan roda ekonomi bangsa. Karena konglomerat itu hanya beberapa orang saja yang akan menikmati dari pembangunan, akses modal dan lain-lain. Sehingga UMKM inilah menjadi jantungnya karena menyentuh masyarakat kecil, mikro, menengah. Nah, maka harus ada satu affirmation action ya. Ada afirmasi action untuk memberikan suatu penguatan kepada UMKM sehingga mereka akan punya daya saing global, kemudian daya tahan internal baik karena aspek kompetensi dan kapasitas pelakunya. Jadi kompetensi ini keahlian, skillnya harus dilatih, harus dikembangkan, maka perlu dibina, terus dibina supaya dia mempunyai kompetensi yang bisa memberikan daya saing global. Gelap ya. Kebetulan background saya hitam. Apa dimatiin lampunya, Mas? Sama. Di depan ini. Dan tajam. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ya. Nanti kita share aja PPT-nya. Nah, selain kita ada tadi di judul adalah kata kunci UMKM, kemudian politik hukum, kemudian ekonomi syariah, dan politik hukum ekonomi syariah. Kita lihat apa yang dimaksud dengan ekonomi politik ekonomi hukum atau politik hukum ekonomi syariah. Politik hukum ekonomi syariah adalah kebijakan mendasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum ekonomi syariah saat ini atau ius constitutum, dan hukum ekonomi syariah yang mendatang, ius constituendum. Jadi hukum saat ini dan hukum yang akan datang. Saat ini adalah saat bagaimana hukum itu menjadi hukum positif. Tapi hukum yang akan datang adalah hukum yang akan direncanakan atau hukum akan diterapkan, seperti halnya undang-undang cipta kerja ini. Nah, hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Berarti adalah norma-norma hukum yang terkait dengan ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi syariah adalah konsep dan aktivitas yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini apa? Saya kira Anda sudah mengetahui karena Anda di program studi ekonomi syariah. Nah, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja adalah respon pemerintah terhadap tuntutan masyarakat agar tercipta lapangan pekerjaan, perbaikan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi dan dunia kerja. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini beberapa regulasi dijadikan satu peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk mencapai tujuannya adalah adanya suatu efisiensi, ada perbaikan. Selama ini penciptaan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha terkendala aturan yang berbelit-belit. Jadi ngurus suatu usaha ataupun membuka suatu bisnis baru itu izinnya sampai 9 bulan. Ini kan berbelit-belit, tidak efektif dan birokrasinya panjang. Nah, saya kemarin sempat ngobrol dengan pelaku usaha. Kebetulan dia adalah ketua Gapensi. Dia sempat mendirikan punya apotek gitu. Mau ngurus apotek sampai setahun itu nggak selesai.
Ya, izinnya macam-macam itu. Sudah punya gedung sendiri, masih diminta lagi IMB. IMB untuk apoteknya itu sendiri. Jadi itu Pak. Jadi selama ini dikeluhkan oleh para pengusaha itu prosedur yang panjang. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja inilah yang akan menjadi satu solusi bagi investasi dan usaha terkait dengan regulasi ataupun aturan-aturan yang tumpang tindih menjadi satu prosedur aturan yang lebih singkat dan simpel, sehingga akan membuat birokrasi iklim investasi ini tidak memerlukan waktu yang panjang, tapi singkat, mungkin 7 hari langsung bisa keluar izinnya, sehingga segera sektor real ini betul-betul bisa berjalan. Perputaran uang akan segera terjadi, sehingga kesejahteraan kemakmuran ini bisa tercapai. Nah, bentuk pembenahannya adalah melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang diharapkan lebih responsif, cepat, memudahkan, dapat menambah daya saing Indonesia dalam persaingan global. Jadi nanti kita bisa lihat apa yang diatur di dalamnya, sebagian ya, karena 900 halaman itu tebal sekali ya, hampir 1000, bahkan revisinya sekarang setelah dirapikan lagi sudah menyentuh angka 1000 lebih halaman undang-undang itu. Jadi setebal Aqua ini, mau bacanya ya cukup kewalahan. Harapan masyarakat adalah Undang-Undang Cipta Kerja mengakomodasi kelompok kerja yang mereka suarakan kebutuhan real sehari-hari. Jadi ini kalangan buruh ya, kalangan buruh yang memang dia adalah betul-betul bersentuhan dengan regulasi itu berharap bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa mengakomodir kebutuhan real mereka. Apa diantaranya? Resiko kerja mereka. Jadi kalau selama ini ada kerjanya itu adalah part time ataupun mungkin dengan sistem kontraknya kalau tidak diperpanjang sudah langsung di PHK. Nah, yang semacam ini yang menjadi hal-hal yang dianggap merugikan bagi pelaku, khususnya adalah dari kalangan buruh. Mereka juga menuntut upah, hak cuti, hak libur, cuti melahirkan, cuti haid. Nah, ini untuk perempuan, ini responsif gender. Apakah di situ diatur atau tidak? Nah, itu yang diharapkan mereka. Kemudian hak pesangon, hak PHK, pemutusan hubungan kerja dan lain-lainnya. Nah, kita lihat sekarang kaitannya dengan bagaimana politik hukum ekonomi syariah. Jadi tadi politik hukum ekonomi syariah itu adalah kebijakan yang mendasar penyelenggara negara dalam menentukan arah, bentuk, dan isi hukum ekonomi syariah saat ini, yaitu ius constitutum dan hukum ekonomi syariah mendatang atau ius constituendum. Jadi hukum saat ini menjadi hukum positif dan hukum yang akan datang yang akan dibuat. Jadi politik hukum itu adalah regulasi-regulasi yang akan diperjuangkan menjadi hukum yang akan berlaku atau hukum yang saat ini diberlakukan. Jadi saat ini adalah ada regulasi-regulasi yang banyak yang menyangkut tentang ketenaga kerjaan maupun sektor-sektor yang lain. Nah, undang-undang itu dianggap menjadi undang-undang yang saling overlap. Ada ketumpang tindihan dari beberapa yang sudah diatur undang-undang ini, diatur lagi di sana. Akhirnya banyak undang-undang yang tidak sinkron. Maka dengan undang-undang yang sudah disahkan tanggal 5 Oktober kemarin itu akan berlaku secara nasional. Maka hak dari masyarakat saat ini adalah tinggal mengajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang apakah
norma-norma hukum ataupun pasal-pasal yang ada di dalam hukum itu bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Katakanlah tadi hak-hak tentang pesangon, hak cuti, hak haid itu adalah hak kodrati yang dimiliki oleh perempuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Cuti melahirkan itu tidak dimiliki oleh laki-laki. Tapi dalam regulasi juga diberikan cuti laki-laki untuk istrinya ketika melahirkan. Karena butuh kehadiran seorang ayah. Ini anaknya siapa? Ayahnya kok nggak ada. Nah, maka itu diakomodir di situ. Yang dari politik hukum ini maka proses perumusan hukum dilakukan, termasuk substansi politik, substansi hukum. Jadi isi kandungan dari hukum itu dibicarakan, diimplementasikan. Dan politik pemberlakuan hukum atau implementasi pelaksanaan dari hukum itu bagaimana. Ini undang-undangnya baru disahkan di Oktober, sekarang sudah mulai digugat. Karena tadi ada dianggap bahwa buruh tidak dilibatkan di dalam proses bagaimana perumusannya. Ya memang idealnya suatu regulasi, suatu hukum itu harus mengakomodir semua aspirasi yang teratur, yang diatur di situ di dalam substansi hukumnya itu. Nah, kemudian hukum ekonomi syariah adalah norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Nah, norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah diantara Undang-Undang Dasar 45. Ya, karena di situ mengatur tentang, katakanlah di pasal 28 tentang kepercayaan. Maka saya teringat satu teori yang disebut oleh Profesor Bahtiar Effendi, teori omnipresent gitu. Hukum Islam itu omnipresent. Hukum Islam itu melekat kepada umat Islam di mana saja dia berada. Baik itu negara meregulasi melalui politik hukumnya, kemudian dengan legislasi hukumnya sampai menjadi hukum positif maupun tidak, umat Islam akan melekat hukum Islam pada dirinya. Syariat Islam itu melekat pada kita masing-masing. Ya, sholat katakanlah itu melekat. Kemudian muamalah, kalau tidak diatur ya kita tetap terikat dengan hukum muamalah. Kalau bermuamalah ya antarodin, harus jujur, harus adil, tidak zalim. Nah, itu. Nah, maka undang-undang ini menjadi landasan. Kemudian undang-undang yang lain. Undang-undang itu turunan dari Undang-Undang Dasar 45. Regulasi yang dibuat oleh DPR dan MPR, DPR dan Presiden yang diimplementasikan atau disahkan menjadi undang-undang. Kemudian Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, kemudian peraturan gubernur, Perbu, perwali, wali kota, peraturan lembaga atas perintah undang-undang. Ya, contohnya mungkin Bank Indonesia mempunyai peraturan yang teknis yang bisa diimplementasikan ya. Kalau undang-undang contohnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, pengelolaan zakat, yang saat ini dulunya orang lembaga pengelola zakat itu siapa saja boleh. Tapi sekarang harus melalui Basnas ataupun lembaga amil zakat, LAS atau BAS, Basda atau BAS daerah ataupun lembaga amil zakat yang dimiliki oleh swasta seperti Solo Peduli, Dompet Duafa, Lazismu, kemudian kalau syariah punya kerjasama Lazis dengan Al Azhar itu. Nah, ini adalah lembaga-lembaga sosial atau yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak. Kemudian Undang-Undang Haji, Undang-Undang Peradilan Agama, yang Undang-Undang ini nomor 3 tahun 2006
yang menambahkan yang dulunya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tidak ada sengketa ekonomi syariah. Tapi setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kompetensi absolutnya bertambah menjadi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Contohnya katakanlah Pak Sugiman ini menjadi manajer hotel syariah, kemudian mempunyai masalah dengan customernya, katakanlah mungkin dalam pelaksanaannya ataupun dalam akad yang terjadi ketika itu, kemudian ada salah satu wan prestasi, masa bisa itu bisnis syariah yang bisa diselesaikan di sengketanya di pengadilan agama, atau dengan lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan syariah ataupun bank yang lebih kecil seperti BMT atau koperasi syariah yang mempunyai sengketa di kaitan dengan ekonomi syariah, maka bisa diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian SBSN, undang-undang kemudian pasal perbankan syariah nomor 23 2008, kemudian JPH, jaminan produk halal ya. Kemudian saat ini ya Undang-Undang Cipta Kerja, ini contohnya. Kemudian yang peraturan lembaga ataupun atas perintah undang-undang ini fatwa MUI. Ini bisa menjadi satu produk hukum, yaitu fatwa DSN MUI menjadi produk hukum yang dipakai menjadi hukum positif karena perintah undang-undang. Sehingga ketika menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, ya hukum positifnya adalah dari sini fatwa DSN MUI menjadi dasar hukumnya. Kemudian PBI, peraturan Bank Indonesia, Perma, peraturan Mahkamah Agung, kemudian POJK, peraturan OJK yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi tentang perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, ekonomi syariah adalah konsep dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ini bisa industri keuangan syariah, industri seperti bank syariah, industri keuangan non bank syariah, dan bisnis syariah. Tadi seperti perhotelan ya, kemudian produk halal, sertifikasi halal. Ini adalah yang kaitannya dengan bisnis syariah. Nah, kemudian itu yang terkait dengan bagaimana ekonomi syariah ataupun politik hukum ekonomi syariah berjalan atau dilaksanakan di Indonesia. Kemudian yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, politik hukum pemberitaan ini, hasil pemberitaan atau sikap media massa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Bank Syariah didesain tarik dana asing melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Bank Syariah ini juga dimiliki oleh produk WNA. Ini bisa dilihat di sini. Selesai. Nah, ekonomi syariah dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu perbankan syariah, aturan lamanya itu pemilik bank syariah itu WNI. WNA bermitra dengan WNI. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasal 79, pemilik bank syariah adalah WNI. WNA bermitra dengan WNI dan warga negara asing. Ini yang bisa memiliki bank syariah. Kemudian koperasi syariah itu tidak ada kepastian hukumnya. Undang-undang lama, sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan pasal 44A, koperasi ada kepastian hukumnya. Kemudian jaminan produk halal, ada di aturan lama itu auditor halal harus bersertifikat MUI. Tata cara sertifikasi halal diatur oleh PMA, peraturan Mahkamah Agung atau Menteri Agama. Proses sertifikasi 7 hari jika MUI tidak menerbitkan fatwa halal sesuai jadwal. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini auditor halal tanpa harus bersertifikasi MUI. Verifikasi halal paling lama 1 hari kerja.
proses sertifikasi 1 hari. Jika MUI tidak menetapkan fatwa halal sesuai jadwal, BPJPH bisa langsung menerbitkan sertifikat halal. Nah, ini terobosan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian langsung terkait dengan UMKM, saya kira UMKM ini adalah sangat penting sekali karena dia adalah sebagai pelaku usaha mikro menengah yang betul-betul bersentuhan dengan masyarakat. Maka di sini UMKM bisa menjalankan fungsi-fungsinya untuk menggerakkan ekonomi masyarakat atau ekonomi umat yang secara praktis, yang secara masif bisa dimiliki oleh masyarakat. Nah, kita berharap bahwa UMKM semakin kuat sehingga asetnya bisa meningkat, melayani semua public good, segala kebutuhan dari masyarakat bisa terpenuhi. Sehingga di sini ekonomi syariah akan menggeliat lagi. Kalau kita melihat dari roadmap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang diketuai oleh Presiden sendiri, di situ mencanangkan tahun 2024 akan sudah mendunia ekonomi syariah, termasuk juga dari keuangan maupun dari sektor real dan makro dan mikronya. Saya kira nanti ditindaklanjuti oleh Pak Sugiman yang lebih menjadi pelaku di lapangan sekaligus sebagai praktisi dan akademisi akan bisa menjelaskan fenomena ataupun masalah yang kita hadapi. Saya kira itu Mbak Niken, saya kembalikan. Oke, tadi sedikit lumayan banyak lah materi yang disampaikan oleh Bapak Sugianto. Gimana teman-teman? Bisa tahu nggak kira-kira